Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah di hari ini. Sebelum kebaktian hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021, kita mulai. Marilah kita bersama-sama memperhatikan warta lisan berikut ini. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan saat ini. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu NKB 167 bait 1 dan 3. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku.
Puji Tuhan, salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini kita masih mengikuti ibadah online dari tempat kita masing-masing. Dan bersama-sama dengan gereja-gereja GKI, kebaktian kita mengangkat tema yang menarik. Yesus adalah roti hidup. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari, dari rumah masing-masing, kita akan mendasarkan ibadah kita pada sabda firman Tuhan yang dipilihkan dari Injil Matius 4 ayat yang keempat. Mari saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan bersama dengan saya demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk menyambut pelayanan sabda firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mari sekarang kita menyiapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih beri kepada kami kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami cintai. Tuhan, hari ini Engkau akan menaruhkan perkataan sabda firman-Mu bagi kehidupan kami, juga bagi seisi keluarga kami.
Kami mempersilahkan Tuhan untuk berbicara kepada kami. Kami merindukan dan menanti-nantikan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu ini melayankan kebenaran firman-Mu, supaya sungguh firman-Mu mengubah hidup kami menjadi baru. Kami bersepakat menyambut pelayanan firman Tuhan, memberkati hidup kami, dan kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab dipilihkan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan diberitakan. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, inilah tema khotbah dalam kebaktian online hari ini, yaitu Yesus adalah roti hidup. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bagi kita yang menggemari balap motor, tepatnya balap motor Grand Prix, pasti mengenal siapa pengendara balap motor ini yang selalu pakai nomor lomba itu dipasang nomor 46. Mungkin ada juga yang mengatakan, Pak Stefanus masih pakai helm gitu, kurang jelas siapa dia. Ya, dialah juara balap motor dunia. Kalau sudah dibuka helmnya, kita lihat wajahnya. Siapakah dia? Ya, orang pasti mengenal namanya adalah Valentino Rossi. Ya. Ternyata sosok pembalap motor yang satu ini menginspirasi seorang yang juga namanya Valentino, tapi usahanya itu jualan kelilingan dagangan roti. Nah, bagaimana sosok yang satu ini kepingin meniru, ya, maka gerobak rotinya pun dikasih nomor tandingnya itu 46. Ya. Bagaimana bakul roti yang satu ini kemana-mana pasti pakai helm. Ya. Siapa dia? Dia memperkenalkan diri, perkenalkan, namaku Valentino Roti, katanya. Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih, bicara tentang memperkenalkan sosok identitas, saya kagum dalam bacaan firman hari ini. Kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sedang memperkenalkan diri kepada orang-orang saat itu. Siapakah dia? Ayo kita baca bersama Yohanes 6 ayat 35 begini.
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Menarik, bila kita membaca Injil Yohanes, kita akan menemukan bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan diri dengan menyebut diri itu akulah. Dalam bahasa Yunani digunakan kata ego, eimi, artinya aku adalah. Apa saja yang kita temukan? Ada 7 hal. Bagaimana Tuhan Yesus yang pertama memperkenalkan diri, akulah roti hidup. I am the bread of life. Yang kedua, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai akulah terang dunia. I am the light of the world. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus memperkenalkan diri dengan menyebutkan akulah pintu. I am the door for the sheep. Yang keempat, Tuhan Yesus memperkenalkan diri, akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Kemudian yang kelima, Tuhan Yesus memperkenalkan diri, akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection of life. Dan yang keenam, Tuhan Yesus memperkenalkan diri, akulah jalan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Kemudian yang terakhir, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine. Puji Tuhan, kita boleh mengenal siapakah Tuhan Yesus yang memperkenalkan dirinya di dalam Injil Yohanes. Ego, eimi, aku adalah. Nah, hari ini kita akan menyorot ego eimi yang pertama, ya. Aku adalah roti hidup. Ibu bapak, saudara yang terkasih, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari membayangkan situasi dalam masa pandemi seperti ini dikaitkan dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri, aku adalah roti hidup. Apa maksudnya? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kita bisa membayangkan dalam masa pandemi seperti ini, ada banyak rakyat di tengah negeri bangsa kita yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, juga mengalami sulitnya mencari nafkah kehidupan. Coba kita lihat, misalnya bagi seorang yang memiliki toko, pasti akan mengatakan dalam masa pandemi, lebih-lebih dalam masa-masa PPKM darurat kemarin, betapa drastisnya omset penjualan itu turun banyak sekali. Itu bagi kalangan para pemilik toko. Bagi kalangan para pekerja, mereka akan mengatakan bagaimana jumlah jam kerja kami dikurangi. Dan imbasnya jumlah gaji kami pun jadi berkurang. Bahkan resiko di PHK, kehilangan pekerjaan itu ada di depan mata. Karena suasana perdagangan tampak sangat sepi. Bagaimana kita melihat dari kalangan para pemilik pabrik. Maka para pemilik pabrik pun akan mengatakan, betapa masa pandemi ini membuat merosotnya
pesanan jumlah barang yang harus kami produksi. Sampai-sampai pabrik ini kalau kayak begini terus bakal terancam tertutup. Ibu bapak, saudaraku, belum lagi kalau kita berbicara dengan banyak orang di sekeliling kita, mereka pasti akan katakan, kami mengalami kecemasan, takut kalau tertular positif COVID. Kami khawatir bayang-bayang kematian itu mengancam kehidupan siapapun, termasuk kehidupan orang-orang yang sangat kami cintai. Ibu bapak, saudara yang terkasih, di tengah-tengah suasana seperti ini, tiba-tiba datanglah firman Tuhan yang bersabda untuk kita. Yohanes 6 ayat 32 dan 33. Ayo kita baca bareng-bareng. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ibu bapak, saudaraku, coba kita fokus pada ayat yang ke-33 ini. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saya mencatat ada dua hal penting yang kita perlu menggali lebih dalam pada ayat 33 ini. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan tentang roti yang turun dari sorga. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memperkenalkan tentang roti yang memberi hidup kepada dunia. Ibu bapak, saudara yang terkasih, ayo kita kupas satu persatu. Bagian yang pertama, pertanyaan kita adalah, siapakah roti yang turun dari sorga? Jawabnya sangat jelas. Bagaimana Tuhan Yesus memberitahu kepada siapapun dalam Yohanes 6 ayat 35. Ayo kita baca bareng-bareng. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kalau di atas dipertanyakan, siapakah roti yang turun dari sorga itu? Maka sekarang kita temukan jawabnya. Yesuslah sang roti kehidupan. Ia sanggup memelihara kehidupanmu dan keluargamu. Yesus sang roti kehidupan tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami kelaparan. Indah sekali bila kita mengimani bahwa Yesus adalah roti yang turun dari sorga, yang sanggup memelihara dan mencukupkan kebutuhan kehidupan kita dan keluarga kita. Mana buktinya? Saya akan berkisah tentang sosok seorang pria yang luar biasa. Seorang anak Tuhan yang luar biasa. Ini adalah foto pemilik pabrik Erke. Erke itu produk sejenis dan sekualitas Nike. Bagaimana sebagai sosok pemilik pabrik Erke, pria ini berbicara dengan sangat jujur. Dalam 2 tahun terakhir ini, tepatnya dalam masa-masa pandemi ini, pabrik kami mengalami kerugian lebih dari 4
450 miliar rupiah. Sehingga kalau mesti bicara terang-terangan dan buka-bukaan, pemilik pabrik RG ini mengatakan, cadangan kas dana yang kami miliki sisanya tinggal 60 juta renminbi atau yuan. Ya, tinggal 60 juta yuan. Kalau dihitung pakai ukuran nilai angka rupiah, maka sisa dana yang dimiliki pabrik ini sekarang tinggal 133,7 miliar. Sementara barang-barang yang kami produksi tidak terserap di pasar dan sebagian besar masih disimpan di gudang. Kami mengaku dengan jujur, Tuhan, kebangkrutan sudah tampak di depan mata. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu belum lama ini terjadi bencana alam dahsyat yang menimpa daerah Zhengzhou di wilayah Henan di daratan Tiongkok. Owner pabrik ini memutuskan dari sisa dana yang kami miliki, kami merasa tergugah untuk ikut membantu penderitaan rakyat di Zhengzhou di Henan. Maka tanpa ragu-ragu 50 juta yuan disumbangkan untuk menolong rakyat yang menjadi korban bencana alam waktu kemarin ini. Dihitung-hitung kira-kira 112,5 miliar. Ini adalah wujud empati kebersamaan kami atas kesulitan yang dialami penduduk Zhengzhou di Henan. Berarti kalau semula sisa dana ada 60 juta yuan, 50 jutanya sudah disumbangkan, maka sisa dana yang dimiliki tinggal 10 juta yuan. Kalau dikalkulasi, dikonversi pakai angka rupiah, nilainya 21,2 miliar. Sisa 10 juta yuan ini aku rencanakan untuk memberikan pesangon kepada para karyawan, sekaligus wujud tali kasih kepada orang-orang yang bekerja di pabrik ini atas penutupan pabrik dan outlet kami di berbagai tempat. Anak Tuhan yang satu ini sungguh-sungguh ingin tetap bisa berbagi kasih di tengah-tengah kesulitan yang sedang dia alami. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kesaksian yang sangat mengharukan pada saat masyarakat mendengar kabar wujud aksi amal yang sangat fenomenal ini tersebar kemana-mana. Di saat yang sama, sungguh-sungguh Tuhan menggerakkan rasa nasionalisme dari masyarakat di daratan China yang jumlahnya hampir terbilang ratusan juta penduduk. Saat itu berbondong-bondong ikut mau membeli produk RG di marketplace, bahkan juga di semua outlet yang ada di wilayah-wilayah daratan China. Mukjizat pun terjadi. Dalam waktu 2 hari total, omset RG ini mencapai lebih dari 200 juta yuan. Pabrik yang seharusnya tutup justru bangkit dari titik nadir
berkat ketulusan kasih ownernya. Berkat kasih Tuhan yang mau disalurkan kepada masyarakat. Luar biasa. Tuhan sang roti hidup yang turun dari sorga sungguh hadir di dalam pergumulan seperti ini, mengharukan sekali. Ibu bapak, saudara yang terkasih, apa yang Injil Yohanes katakan tentang roti hidup ini? Ayo kita baca bareng-bareng Yohanes 6 ayat 32 dan 33. Kita baca sama-sama firman Tuhan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Mari kita fokus perhatikan sekali lagi pada ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga. Bagian ini sudah kita kupas. Sekarang bagian berikutnya. Roti yang dari Allah adalah roti yang memberi hidup kepada dunia. Puji Tuhan. Roti yang turun dari sorga telah kita imani. Sekarang saya mau mengajak kita melihat tentang roti yang memberi hidup kepada dunia. Barangkali kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, apa artinya kalau roti itu memberi hidup kepada dunia? Dalam terjemahan lain, digunakan kata untuk roti hidup adalah roti kehidupan. Dalam Alkitab bahasa Jawa digunakan kata roti panguripan. Dalam Alkitab bahasa Inggris digunakan kata bread of life. Ibu bapak, saudaraku, apa artinya? Yang pertama, roti kehidupan artinya adalah roti yang memang untuk dimakan supaya bisa tetap hidup. Itulah arti roti kehidupan. Roti yang memang dibutuhkan untuk dimakan, memberi tenaga kekuatan bagi tubuh ini supaya manusia masih tetap bisa hidup. Arti yang kedua, roti kehidupan itu maksudnya adalah roti hidup yang bisa membuat hidup lebih hidup. Ini luar biasa. Dan yang ketiga, roti kehidupan artinya roti hidup yang mampu melampaui kematian. Ibu bapak, saudaraku, tiga hal ini ayo kita lihat satu persatu. Bagian yang pertama, roti untuk dimakan agar bisa tetap hidup. Saya punya kisah cerita ketika liburan di kota Jogja. Kami menemukan warung 52. Waktu kami datangi, ini adalah warung masakan daging babi. Ya. Warung 52. Saya lihat di ruko itu nomornya bukan 52, tapi kok diberi nama warung 52. Maka saya perhatikan logo yang dipakai. Di bawah tulisan itu ada gambar 5 roti dan 2 ikan. Wah, ini berangkat dari kisah Alkitab. Menarik sekali. Kalau kita bicara soal roti untuk dimakan agar bisa tetap hidup. Bagi saya semboyannya ada 3M. Apa itu Pak Stefanus 3M? 3M itu makan, mangan, madang, ya. Artinya sama, ya. Pokoknya yuk selagi masih bisa makan, makanlah. Karena memang makan itu penting supaya tubuh kita tetap punya kekuatan, punya tenaga dan bisa tetap hidup.
Ini bagian yang pertama. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Apa artinya kalau ada roti hidup yang bikin hidup lebih hidup? Benarkah kalau aku mengenal Yesus Kristus, roti yang turun dari sorga, maka hidupku akan lebih hidup? Saya ingin memperkenalkan sosok pria yang pakai kaos merah ini. Siapa dia? Pria ini bernama Chris Holmes. Chris Holmes memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja sebagai border agency. Tepatnya di Stansted Airport, London. Bagaimana Chris Holmes ini selama ini membantu untuk mereka yang harus menyeberang garis perbatasan negara. Nah, Chris Holmes sudah cukup lama bekerja di situ. Sekarang ia ingin mengambil keputusan berhenti, mengundurkan diri. Sebagai seorang anak Tuhan, ia banyak bergumul tentang keputusannya ini. Dan akhirnya ia mesti menyatakan kepada pimpinannya bahwa keputusanku untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini karena aku ingin memiliki waktu lebih banyak bersama keluargaku. Istriku sebentar lagi akan melahirkan anak. Luar biasa. Maka Chris Holmes memang jujur mengatakan, aku ingin mengembangkan bisnis kue yang bisa aku kerjakan dari rumah. Bisa mendampingi keluargaku nanti. Nama bisnis kueku aku beri nama Mr. Cake. Luar biasa. Bagaimana Tuhan memberkati bisnis usaha membuat kue ini berkembang dengan sangat baik. Dan itu makin memantapkan keputusannya untuk keluar dari tempat bekerja. Dan Chris Holmes memilih menekuni hidup sebagai pengusaha roti. Tapi yang menarik, yang membuat hidupnya lebih hidup adalah bagaimana saat ia menyatakan surat pengunduran dirinya. Chris Holmes tidak menulis pada secarik kertas, tidak. Sebagai seorang pengusaha kue, Chris Holmes punya ide yang unik. Aku ingin menulis pada selembar kue yang aku bikin warna putih. Kayak apa Pak Stefanus? Surat yang ditulis di atas lembaran kue warna putih. Ini suratnya. Luar biasa, ini adalah kue bukan kertas. Kalau diterjemahkan, dia tulis, hari ini adalah hari ulang tahun saya ke-31. Dan baru saja saya menjadi seorang ayah. Sekarang saya menyadari betapa berharganya hidup ini. Dan betapa pentingnya menghabiskan waktu dengan melakukan sesuatu yang membuat saya dan orang lain bahagia. Berdasarkan alasan itu, dengan ini saya menyampaikan surat pengunduran diri agar saya dapat mencurahkan waktu dan energi untuk keluarga saya dan bisnis kue saya yang telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Saya berharap organisasi dan rekan-rekan saya memiliki masa depan terbaik. Dan saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda menikmati kue ini, Anda dapat memesan lebih banyak di www.mrcake.co.uk. Hormat saya, Chris Holmes, Mr. Cake. Itu surat yang dibuat tanggal 15 April 2013. Luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya,
Pak Stefanus, kok baca terjemahannya lancar banget? Iyalah, orang sudah saya buat lebih dulu terjemahannya gitu ya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kisah ini mau menunjukkan pada saudara dan saya bagaimana Chris Holmes sosok seorang ayah yang baru menjadi ayah. Ia kepengen di dalam Kristus waktunya bisa membesarkan anaknya dengan mendidik di dalam Tuhan. Membuat hidupku lebih hidup lagi bersama Tuhan di tengah keluargaku. Luar biasa. Dan sekarang bagian yang terakhir. Bicara tentang roti hidup, roti yang turun dari sorga. Itu roti yang mampu melampaui kematian. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, masa-masa pandemi virus COVID-19 sudah begitu banyak membuat orang mengalami sakit positif COVID. Ada yang tertolong sembuh, tapi juga banyak yang harus berakhir kehidupannya di dunia, mengalami kematian. Ada yang mesti dimakamkan, ada yang mesti dikremasi. Dalam suasana seperti ini, kita melihat bagaimana bayang-bayang kematian ada di sana sini. Roti hidup, roti yang turun dari sorga adalah Yesus yang mampu melampaui kematian. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 saat ini, satu perenungan yang penting untuk kita. Apakah aku merasakan roti hidup, roti yang turun dari sorga, Yesus Kristus namanya, ia sanggup untuk menopang kehidupan setiap orang percaya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik dikala anak-anak Tuhan terpapar infeksi virus COVID-19, harus mengalami sakit dan dalam perawatan dan pengobatan. Ingatlah, ada roti hidup, roti yang turun dari sorga, yang sanggup melampaui semua kecemasan dan ketakutan hidupmu. Bahkan ketika kita menjumpai kenyataan, ada anggota keluarga yang kita cintai harus pulang ke rumah Bapa, meninggal karena sakit COVID-19. Katakan dalam iman yang sungguh-sungguh, Yesus, roti kehidupan, sanggup melampaui batas-batas kematian. Kematian tidak akan memisahkan orang yang aku cintai untuk mengikut Kristus. Justru semakin dipersekutukan dengan sang roti kehidupan yang menyambut dalam sukacita di sorga. Jadi, sekarang apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kalau kita sungguh-sungguh mengimani Yesus adalah roti hidupku. Yesus adalah roti hidup bagi keluargaku. Maka aku percaya hanya Yesus yang menjadi jawaban hidupku. Mari kita nyanyikan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Benar, hanya Yesus jawaban hidup kita bersama. Mari kita nyanyikan lagu ini demikian. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui
Di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Letakkan tanganmu di dadamu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita bawa di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Apa yang ingin kau sampaikan kepada Tuhan dalam doamu? Ceritakan pada Tuhan. Dialah roti kehidupan. Dia yang sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Doakan keluargamu. Doakan perjalanan imanmu. Doakan kesehatan seisi rumah tanggamu. Doakan masa depan pekerjaanmu. Sungguh di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan untuk terus melangkah dengan iman. Jangan pernah ragu untuk terus berseru kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita berani mengatakan bersama Dia, hatiku damai ya Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Angkat tanganmu saudaraku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, Engkau roti kehidupan
yang membuat kami tetap mampu bertahan di tengah masa pandemi yang sangat sulit sekalipun. Biarlah hidup kami semakin Kau topang dengan kekuatan dari sorga untuk melangkah melanjutkan kehidupan di dunia ini. Kami teringat mendoakan keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, kehilangan kekasih yang begitu dekat selama ini. Engkau sudah panggil pulang. Biarkanlah kami mengimani bahwa kekasih kami sudah Engkau panggil untuk pulang ke rumah Bapa. Kami hantarkan dengan penuh kemenangan iman. Bapa di sorga, kami dukung dalam doa untuk anggota keluarga kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat, baik isolasi mandiri di rumah, atau berada di tempat karantina, atau juga sedang dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, Engkau hadir, Engkau sumber kekuatan, Engkau roti kehidupan yang akan menyemangati setiap anggota keluarga kami untuk mampu menghadapi penyakit ini dengan pertolongan kesembuhan dari Tuhan sendiri. Kami dukung dalam doa secara khusus untuk sahabat-sahabat kami yang dalam minggu ini merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati dengan umur panjang dan kesehatan yang baik. Tuhan melindungi segenap keluarganya dengan pertolongan kasih cinta-Mu. Bapa di dalam sorga, kami mendoakan untuk perjuangan dunia ini. Ketika penemuan vaksin terus dinyatakan, biarlah Tuhan memberkati setiap vaksin yang sedang dipersiapkan. Teristimewa yang akan diberikan untuk rakyat negeri bangsa kami. Berkatilah program vaksinasi di tengah negeri bangsa kami, Bapa. Kami mendukung pelaksanaan penemuan obat-obat COVID terbaru. Tuhan yang berkarya dan Tuhan memberkati setiap penelitian untuk menghasilkan obat-obat yang luar biasa. Pada saatnya kami sanggup menghadapi pandemi virus COVID-19 dengan kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi yang sedang melaksanakan ibadah secara online. Tuhan tahu kerinduan hati kami, pada saatnya kami bisa berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Kami mendoakan biarlah Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan. Engkau yang menopang dengan kasih cinta-Mu bagi para hamba Tuhan, para pendeta, majelis jemaat, para pengurus komisi, semua aktivis yang ada, juga segenap anggota jemaat maupun para simpatisan. Tuhan yang terus mempersatukan kami sebagai keluarga besar anak-anak Tuhan yang diberkati. Sekarang kami dukung dalam doa untuk masa-masa sekolah maupun masa-masa kuliah bagi anak-anak yang kami sayangi. Tangan Tuhan yang memimpin, tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang memberkati dengan semangat belajar yang tinggi. Tuhan tambahkan kecerdasan dan keterampilan dalam kehidupan studi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang kami dukung dalam doa untuk keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan lindungi keluarga kami selalu hidup dekat bersama denganmu. Inilah rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami satu padukan doa permohonan ini dengan kami menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada setiap murid-Mu. Kami rindu berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapat memberikan persembahan secara online dengan mentransfer melalui rekening gereja yang tercantum di tayangan berikut ini. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Selamat memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudaraku, kita saat ini merayakan acara fellowship. Lihatlah pada layar ini kita temukan daftar nama-nama sahabat-sahabat kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Saya mewakili segenap majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan tambahkan umur panjang, Tuhan beri kesehatan yang baik, dan tetap setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Kuasa
mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.